saya coba mencari tahu apa sih sebenarnya binaraga itu, bagaimana caranya untuk mengoptimalkan prestasi saya. Nah, seiring dengan saya mengenal olahraga ini, semakin saya menyadari bahwa ternyata begitu banyak informasi yang perlu kita butuhkan untuk bisa menjadi seorang atlet binaraga yang baik. Bersyukur di tahun 95 saya mendapat kesempatan untuk pertama kali bertanding di kejuaraan internasional, di kejuaraan Asia, waktu itu di Chongqing City, Cina. Dan saya langsung berhasil menjadi juara 1 di kelas berat. Dan pada saat itu saya justru belum tahu yang namanya diet. Yang saya tahu cuma pokoknya nggak boleh makan lemak aja gitu. Tapi di situ pada saat pagi hari di mana atlet pada kumpul dikasih makan, ternyata ada section di mana ada khusus makanan atlet. Pada saat itu saya baru tahu, oh ternyata binaraga makannya seperti ini. Semua makanannya, ayamnya, dadanya direbus, lalu juga nggak pakai garam, nggak pakai minyak, nggak pakai mentega. Pada saat itu saya baru tahu. Jadi pada saat saya baru belajar, tapi di sisi lain besoknya saya berhasil menjadi juara Asia. Hal itu lagi yang justru mendorong saya untuk berpikir, kalau seandainya tanpa persiapan seperti ini aja saya bisa juara Asia, kalau seandainya saya belajar lebih banyak lagi, harusnya saya bisa lebih lagi. Dan saya bersyukur ternyata sejak itu begitu banyak informasi yang saya dapat, apakah dari buku, apakah dari video, apakah dari majalah, ya, apakah dari rekan-rekan teman-teman yang lain. Akhirnya di tahun 95 saya sempat ikut kejuaraan dunia pertama kali dan satu-satunya aja waktu itu di kejuaraan Mr. Universe. Pada saat itu saya hanya berhasil meraih 15 besar. Itu adalah tahun pertama saya ikut bertanding internasional. Tapi saya bersyukur bisa masuk 15 besar karena pesertanya pada saat itu ada sekitar 50 orang di kelas saya. Tapi sebagai seorang pemula, menurut saya itu satu prestasi yang baik. Dan setelah tahun itu menjadi tahun pelajaran bagi saya, karena di tahun 96 akhirnya prestasi bisa saya raih. Mulai saya juara PON, juara 1, juara nasional juga. Saya juga berhasil juara Asia Tenggara, juara Asia, dan terakhir saya di tahun 96 bukan menjadi juara Asia saja, tapi juara Asia secara keseluruhan, di mana ada kejuaraan namanya Pro M Classic di Macau. Pada saat itu adalah kejuaraan amatir dan profesional, semuanya diadu untuk seluruh Asia waktu itu. Dan akhirnya saya berhasil meraih menjadi juara 1 tanpa kelas ya pada saat itu. Dan itu menjadi satu prestasi yang membanggakan. Saya juga berhasil mendapatkan Most Improved Bodybuilder karena adanya improvement, kemajuan pada saat itu, di mana dari tahun 95 sampai 96 kemajuan yang berarti, karena seperti saya katakan tadi sama Fitness Mania, justru disitulah pertama kali saya diet, makanya pertumbuhan itu terjadi. Dan di akhir tahun 96 saya mendapat kesempatan untuk bertanding di Amerika, dan saya berhasil meraih juara pertama dan juga overall di Maslamania juga. Pada saat itu Maslamania dan IFBB juga masih get along well, cuma mungkin setelah tahun 2000-an tampaknya mungkin policy atau kebijakannya tiba-tiba berubah ya. Kalau kita lihat di tahun 95 saya juga sudah ikut Maslamania, tapi juga saya ikut Mr. Asia juga. Pada saat itu tidak ada masalah. Waktu tahun 95 saya sempat juara 2 di Maslamania. Tahun 96 saya balik revanche dan akhirnya berhasil meraih overall. Jadi tahun 96 tahun yang sangat luar biasa bagi saya secara karir dalam kompetisi binaraga. Tahun 97 juga saya mendapat kesempatan untuk mewakili Indonesia di kejuaraan binaraga di SEA Games. Saya meraih medali emas pada saat itu. Tentu bagi saya tidak terlalu sulit untuk meraih itu, karena pada saat itu saya pun juga sudah juara di tingkat Asia yang lebih besar. Jadi untuk bertanding di tingkat Asia Tenggara bukan hal yang terlalu sulit, tapi kembali lagi itu adalah satu hal yang saya syukuri. Dan pada saat itu adalah terakhir kalinya Indonesia berhasil menjadi juara umum pada saat itu, tahun 97 di Jakarta ya. Di tahun 98, tahun 99 saya terus ikut bertanding di tingkat Asia. Saya berhasil terus mempertahankan gelar saya sebagai Mr. Asia. Dan tahun 2000 saya coba masuk di Maslamania untuk kategori profesional. Pada saat itu saya berhasil menang juara 1 di tingkat dunia. Jadi saya mendapat gelar World Champion Drug Free Bodybuilding di New York dan juga di California. Tahun 2000 itu adalah tahun di mana terakhir saya bertanding di tingkat internasional. Tapi di tingkat nasional sebenarnya saya masih terus bertanding dan masih melakukan berbagai aktivitas pertandingan, termasuk juga mengadakan pertandingan sampai tahun ini bahkan. Namun sekali lagi pertandingan sejak tahun 2000 sudah bukan menjadi prioritas bagi saya.
saya lebih fokus kepada industrinya.